ngetok-ngetok jendela kamar. Entah mau ngajak keluar atau nongkrong gitu kan. Akhirnya si Nadia bangun, dia cek itu jendela. Dia buka gordennya. Dan pas dia buka gordennya, set, yang pertama kali dia lihat. Warga malam, gua kali ini ada satu cerita lagi nih Pak, yang gue jamin bakal bikin lu merinding sih. Jadi ini ada email Pak dari seorang cewek, kita sebut aja namanya Nadia Pak. Assalamualaikum, mohon maaf saya mengirim emailnya di pagi buta, beneran pagi buta. Dia kirimnya tuh di jam 4:22 AM, itu kan subuh. Salam kenal untuk Kak Prasojo Muhammad dan tim, rekan saya biasa dipanggil Tit. Oke, ini permintaan si penulis, minta disamarin. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya pernah menempati kontrakan horor di depan kuburan. Sebelum saya bercerita mengenai cerita ini, saya tegaskan tidak ada maksud menjelekkan atau bagaimana. Saya hanya baru cerita tentang pengalaman saya. Dan cerita ini sudah ditulis berdasarkan kesepakatan saya dan dua teman saya. Mungkin nanti bisa disamarkan untuk menjaga privasi termasuk lokasinya, Pak. Nah, dia ngirim ini bukan buat ngejelekin siapa-siapa ya. Dia juga ada wanti-wanti tuh, kayak kalau dia cuma pengen sharing pengalaman dia aja. Jadi kontrakan dia ini adanya tuh di depan kuburan. Bener-bener buka pintu, keluar itu depan udah batu nisan Pak, udah area pemakaman. Kata Nadia, itu kuburannya lumayan luas dan dipakai sama warga sekitar juga. Jadi suasananya tuh dari awal emang udah nggak sehat. Belum kejadian apa-apa aja, mungkin orang udah mikir 3 kali buat tinggal di kontrakan itu Pak. Nah sebenarnya rumahnya sendiri itu pun nggak besar-besar amat, tapi ya lumayan lah buat ditinggalin bertiga. Ada garasinya, ada ruang tamu, kamar tidur ada 3, ada dapur sama 1 kamar mandi Pak. Dan bentuknya ya normal-normal aja, kayak rumah kayak biasa gitu ya. Nggak kayak rumah kosong angker, catnya pada ngelupas, udah pada kusem, sarang laba-laba di mana-mana. Enggak, biasa aja. Tapi justru itulah masalahnya warga malam. Kadang tempat yang bikin nggak tenang itu malah tempat yang kelihatannya tuh biasa aja. Dan menurut cerita Nadia, rumah ini tuh udah sering lah ditinggalin sama mungkin 3 orang sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa nggak pernah ada yang bener-bener betah Pak. Sampai akhirnya rumah itu lebih sering dipakai buat keperluan lain, bukan buat ditinggalin. Kayak buat gudang atau apalah gitu ya. Seolah-olah rumah itu emang susah buat jadi tempat tinggal yang nyaman. Sebenarnya kenapa sih sama rumah ini? Apakah bener emang cuma gara-gara di depan kuburan? Yang notabene kuburan kan tempat orang dead gitu ya. Mana ada orang dead bangun jadi zombie gitu. Tapi kenapa rumah ini jadi serem? Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi orang malam. Gue cuma doain buat kalian yang udah nonton segmen House Horror. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala macam bahaya di dunia ini. Mode horor aktif. Oke, jadi awal mula mereka itu bisa sempat kontrak di situ. Itu sewaktu Nadia kerja di sebuah perusahaan kecil yang baru merintis. Mungkin kita sebutnya tuh kayak startup gitu lah. Dan kantornya pun bukan kantor proper beneran, masih nebeng operasional di rumah salah satu investor yang ada di daerah Jogja. Jadi perusahaannya ini bergerak di bidang iklan. Bener-bener perusahaan kecil yang lagi merintis. Bener-bener serba seadanya, serba nekat, tapi semua orang di dalam situ udah saling kenal deket. Nah, Nadia sendiri masuk kerja di perusahaan itu ke kurang lebih awal Februari tahun 2024. Di situ dia posisinya jadi admin dan dia digaji UMR Jogja lah. Waktu itu dia masih ngekos nih di daerah kota. Dan sebenarnya belum sama sekali kepikiran buat pindah ke kontrakan warga malam. Nah, di kantor itu, si Nadia ini punya teman deket lah, sepantaran gitu ya. Udah kayak saudara sendiri dianggapnya lah, karena saking akrabnya. Sebut aja namanya Mira sama Salsa. 2 orang ini kerja di bagian keuangan Pak, dan mereka ini udah lebih dulu masuk lah, kayak setahun sebelum si Nadia masuk. Ya bisa dibilang mereka ini senior. Cuma karena klop mereka nyambung nih, Nadia, Mira sama Salsa, mereka bertiga ini nggak kaku satu sama lain, akhirnya mereka jadi akrab banget tuh. Dan Mira sama Salsa ini warga malam, mereka itu sebenarnya udah tinggal satu kontrakan bareng. Ada di daerah Bantul juga. Tapi mereka ngeluh nih Pak, mereka nggak betah di kontrakannya itu. Ini bukan karena dia digangguin setan atau apa, tapi lebih ke masalah si ibu kos nih rese kan ya. Yang ngekos mungkin pengalaman nih, punya ibu kos yang rese. Kata si Mira nih, ibu kos suka minta-minta biaya nggak jelas. Kadang minta uang sampah, padahal baru dibayar 2 minggu sebelumnya. Itu pun sampah kagak diangkat-angkat, tuh pada numpuk tuh, udah pada laler semua isinya. Kadang ada biaya air tambahan, pokoknya nggak masuk akal lah Pak. Kadang ada pungutan lain yang bikin kesel. Bener-bener kayak pungli lah itu kosan.
Akhirnya, sekitar awal Mei, Mira mulai kepikiran nih buat cari tempat baru. Pokoknya dia pengen pindah dari situ secepatnya. Sampai suatu hari, dia nemu satu kontrakan murah. 3 kamar di daerah Bantul. Buat Mira, itu solusi yang pas ya. Murah, luas, dan yang paling penting, bayarnya bisa bulanan, Pak. Jarang kosan bisa bulanan. Tapi Salsa waktu itu nggak langsung setuju. Masalahnya simple, karena ini kontrakan jauh dari kantor. Kalau pindah ke sana, otomatis waktu tempuh ke tempat kerja itu bakal lebih makan waktu dan tenaga. Dan ongkos juga. Belum lagi kalau aktivitas lagi padat. Cuma yang buat Mira, itu lebih mending daripada mesti berurusan sama ibu kos yang rese. Dan dari situlah awal semuanya dimulai. Si Mira nggak nyerah tuh, ngebujuk-bujuk Salsa kan supaya pindah ke kontrakan itu. Dan akhirnya si Salsa setuju juga tuh. Tapi waktu itu si Nadia sempat dibujuk-bujuk juga tuh. Ayo Nat, kita kontrak bertiga gitu kan. Si Nadia tuh sempat nolak. Soalnya ya dia udah terlanjur bayar kosan dia tuh buat 3 bulan ke depan. Jadi sayang banget nih. Kalau dia pindah ya angus nih kan 3 bulan. Tapi yang namanya teman ya, bujukannya maut, Pak, ya kan? Diiming-imingi semuanya gitu ya. Pembohong, kau pembohong. Udah, biar enak nih bertiga, kalau ada apa-apa gampang segala macem. Mira bilang kayak begini. Udah, ikut aja pindah sama kita. Murah ini, sebulan cuma 800.000. Nanti kita bagi bertiga. Ya, kamu paling keluar 200.000. Iya, Nat, lumayan. Biar kucing-kucingmu itu bisa main bebas. Kontrakannya itu lebih luas daripada kos. Nggak sampai situ, Pak. Si Mira emang, waduh, jago ngomong nih orang. Dia nambahin satu kalimat pamungkas yang langsung nyerang ke titik lemahnya Nadia. Lagian, kalau tinggal di situ, kamu bisa lebih dekat sama pacarmu. Bah, udah. Kalau udah kayak begitu mah buyar, Pak. Secara si Nadia ini agak bucin juga. Dan emang pacarnya si Nadia ini orang asli Jogja. Dan rumahnya juga masih di sekitaran Bantul. Mikir lagi tuh si Nadia kan, waduh ini tawaran menarik juga nih. Biaya murah, rumahnya luas, si Nadia juga punya kucing banyak. Kucing bisa leluasa gitu ya. Dan jarak buat ke pacar deket. Luluh lah si Nadia. Akhirnya Mira sama pacarnya survei tuh. Si Salsa sama Nadia nggak ikut. Mira sama si Dimas pacarnya survei di situ. Dan setelah mereka cek lokasi, Mira ngasih kabar kalau rumahnya aman, bagus, dan besok udah bisa langsung diisi. Nah dia waktu itu mikirnya simple. Di dalam kepalanya itu cuma 200.000 sebulan masih aman. Apalagi kucing-kucing bisa main bebas, gak kekurung terus di kosan yang sempit. Udah biarin nih 3 bulan angus. Akhirnya si Nadia ngobrol-ngobrol nih soal itu sama pacarnya. Sebut aja namanya Arga. Nah dia akhirnya mutusin buat ikut pindah. Pacarnya juga setuju tuh. Tapi ya namanya juga udah bayar kosan 3 bulan ya kan. Barang-barang yang dibawa ke kontrakan itu gak langsung semua. Kayak dicicil dulu. Cuma seperlunya aja. Kayak beberapa baju, alat mandi, dan tentu aja kucing-kucingnya dia. Nah sisanya masih ditinggal lah di kosan itu. Dan singkat cerita, tibalah hari pindahan. Waktu itu tanggal 3 Mei 2024 warga malam. Sekitar jam 5 pagi, Nadia udah sampai tuh di kontrakan bareng sama cowoknya si Arga naik motor. Sambil bawa barang-barang seadanya tuh dari kosan. Sementara si Mira sama Salsa nyewa mobil pickup tuh karena barang bawaan mereka lebih banyak. Dan di momen inilah Nadia baru sadar satu hal yang sebelumnya gak pernah diceritain sama sekali. Sama 2 orang temennya ini, Pak. Kalau kalian ingat, si Mira itu bilang kan kalau ini rumah bagus, luas, apa segala macam. Tapi yang dia nggak cerita, rumah ini tuh ada di depan kuburan persis. Bukan agak depan, bukan di seberang kuburan, bener-bener depan rumah kuburan, Pak. Dan nggak cuma itu, di samping rumahnya itu kebun pisang. Lu tahu sendirilah warga malamnya gimana ngerinya tuh kebun pisang. Dan kalau malam, gue jamin males dah tuh namanya nongkrong di teras, Pak. Si Nadia protes lah di sini. Kok begini tempatnya depan kuburan yang bener loh. Sempet debat ya sama Mira sama Salsa karena ngerasa dibohongin. Secara dari awal mereka sama sekali nggak bilang kalau rumahnya itu ada di depan kuburan. Nyengir lah tuh si Mira sama Salsa. Hehehehe. Maaf Nat, habisnya kalau kita kasih tahu depan kuburan kamu pasti nggak bakal mau. Nanti kamu nggak jadi ikut ngontrak. Nah, Emang kampret. Masalahnya uang 200.000 ini udah keburu dibayar. Jadi mau gak mau asem. Oke lah, dia bilang dalam hati, yaudahlah kita coba jalanin dulu. Mudah-mudahan tinggal di sini gak bakal kenapa-napa.
Nah pas masuk ke dalam itu justru suasananya beda dari yang ada di kepala dia. Dia pikirnya warga malam, dalamnya tuh kayak serem apa gitu kan, tapi dalamnya adem. Ademnya tuh adem-adem enak, sejuk. Terus catnya masih baru, interiornya bersih, nggak ada kesan-kesan menyeramkan lah. Semuanya kelihatan rapi. Cuma ya kontrakan itu emang kosong melompong, nggak ada furniture apapun, kayak los gitu aja. Dan bener di dalam situ ada 3 kamar tidur. Nah dia ke bagian kamar yang paling ujung, deket garasi. Mira di kamar tengah, Salsa di kamar yang posisinya itu deket sama ruang tamu. Kebayang ya? Nah setiap kamar itu punya jendela masing-masing. Ya iyalah ada jendelanya pak. Kalau nggak ada jendela, buset, itu kamar apa gudang, Pak? Ada jendelanya, dan Nadia waktu itu sempat ngerasa agak lega gitu loh. Oh, karena seenggaknya jendela kamar dia itu nggak ngadep ke kuburan gitu loh, tapi ke arah kebun pisang. Nggak tahu ya, bagi Nadia, mending dia lihat kebun pisang daripada kuburan gitu loh. Kalau pagi-pagi ngeliat kebun pisang masih aman lah. Walaupun ya warga malam, kalian para penikmat cerita-cerita horor udah tau lah gimana kebun pisang gitu kan. Apalagi kalau malam. Nah dia terus lihat-lihat lah ke sekitaran kontrakan itu kan. Dan ternyata di area situ ada beberapa kontrakan lain juga. Ada sekitar 3 rumah berjejer rapi dan kayaknya masih punya orang yang sama pak. Sama yang punya kontrakan mereka ini. Terus selain depan kuburan, yang Nadia notice itu, ini kontrakan jalan depannya tuh sepi banget. Bahkan kesana ini kayak gang buntu gitu. Padahal kalau diperhatiin lagi, ternyata itu nggak buntu, kayak ada akses buat ke jalan-jalan kecil gitu lah. Cuma sempit, paling ya motor doang gitu sama orang jalan. Nah, hari pertama mereka tinggal di kontrakan itu, semuanya masih aman. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada penampakan, nggak ada gangguan apa-apa. Mungkin ya karena mereka semua juga udah terlalu capek gitu ya. Habis pindahan terus mesti tetap kerja dari pagi sampai sore. Jadi mereka nggak pusingin lah soal kayak gituan. Begitu malam datang, mereka balik ke kontrakan, ya paling ya mereka kerjain cuma satu, rebahan di kasur. Tapi kadang ya tempat-tempat kayak gitu nggak nunjukin belangnya lah di hari pertama. Kadang dia nunggu dulu nih kan, nunggu penghuninya udah merasa aman, merasa tenang, mikir nggak bakal kejadian apa-apa, barulah tuh deng. Lanjutlah ke malam kedua. Jadi sekitar jam 9 malam, ini kontrakan lagi sepi. Nah dia sama Salsa udah tidur duluan. Yang masih bangun cuma si Mira. Laper dia nih, pengen bikin mie instan tuh ke dapur. Masalahnya, dapur di rumah itu nyambung langsung sama ruang utama. Ngelos gitu ya, jadi ya terbuka gitu lah. Kadang nggak ada furniture kan. Nah kalau ada orang yang lewat sedikit aja, itu pasti langsung berasa. Entah dari langkah, bayangan, atau perubahan suasana sekitar. Nah waktu itu Mira lagi berdiri di dapur gitu kan, lagi masak mie nih. Tiba-tiba, das, ada yang lewat di belakang dia. Ngerasanya gitu. Tapi Mira tahu kalau Nadia sama salah satu lagi di kamar udah pada tidur. Tapi perasaan ada yang lewat di belakang dia itu jelas banget warga malam. Pelan gitu ya. Di belakang punggung, set, lagi masak deh, diem deh. Nggak langsung nengok. Bah, bayangin malam-malam udah pada tidur sepi tuh. Dan makin dia diem kayak begitu, makin berasa kalau dia emang nggak sendirian di situ warga malam. Akhirnya si Mira udah terlanjur cemplungin mie pak. Kagak jadi dia masak, dia matiin itu kompor. Bodoh amat lah tuh mie mau dimakan siapa kek. Dia cabut ke kamar. Lanjut ke hari ketiga. Gangguan yang tadinya begini naik levelnya. Jadi jam 5 pagi. Nah dia bangun gitu ya buat ke kamar mandi. Masih setengah ngantuk gitu ya, masih subuh-subuh gitu. Rumah juga sepi gitu, masih pada tidur. Masuklah ke kamar mandi. Terus di kamar mandi itu ada bak air gitu. Airnya penuh, tapi di dalam bak, di sisi kirinya itu nyeplak pak. Kayak kaki gede banget nyeplak di situ pak. Tek. Kayak lu bayangin gini, kaki lu abis lu peperin di tinta gitu ya. Atau apalah, lu ceplakin di situ, plak, nempel. Cuma ini kan air ya. Kalau air gitu kan kayak mungkin bekas tanah atau apa, itu pasti bakal larut lah sama airnya kan. Cuma ini kok enggak. Kayak bener-bener ada nyeplak kaki gitu warga malam. Dan bak air kamar mandi itu ukurannya nggak gede-gede amat. Ya kira-kira cuma setengah meter. Logikanya kalau ada orang sengaja masuk situ nyemplungin kakinya ke dalam bak, pasti kedengeran kan jebluk. Dan nggak mungkin jejak kakinya segede itu. Secara mereka semua ini cewek-cewek ya, kakinya segede apa sih cewek pak. Nah dia yang ngeliat itu nggak jadi mandi pak, nggak jadi. Udah hilang niat dia buat bersihin badan waktu itu. Langsung cabut ya. Dia pergi nih ke kamar Mira sama Salsa. Dia gedor-gedor tuh.
Mir, bangun Mir. Gak lama, tak dibuka pintu, keluar tuh si Mira sambil ngucek-ngucek mata kan. Apaan sih, apaan sih, Nat? Gedor-gedor pagi-pagi, si Salsa juga ikutan keluar tuh. Muka juga sama-sama masih loading, Pak. Ini masih subuh, Nat. Kenapa? Nah, dia langsung nunjuk tuh ke kamar mandi. Itu loh, di dalam bak mandi ada jejak kaki. Awalnya mereka berdua gak percaya, sama kayak gua, Pak. Masalahnya di dalam bak air. Di dalam bak air ada airnya. Akhirnya mereka pergilah tuh ke kamar mandi bareng-bareng. Dilihat ke dalam bak, bener, masih ada itu jejak telapak kaki. Dan makin mereka lihat, makin gak masuk akal. Secara Mira sempat pakai kamar mandi itu kan malam sebelumnya, dan itu jejak kaki belum ada. Akhirnya mereka coba ngetes nih warga malam. Ini lu ada yang iseng kali nih di antara kita bertiga nih, mending kita tes, cemplungin kaki ke dalam bak, kita ukur, cemplungin satu-satu. Plek. Pertama Mira nyemplungin, nggak pas. Salsa nyemplungin kakinya, nggak pas. Nadia juga sama nyemplungin kakinya, nggak pas ukurannya. Ukuran telapak kaki itu jauh lebih gede warga malam. Akhirnya si Nadia ngubungin si Arga nih soal keanehan ini kan diceritain sama dia. Akhirnya datanglah si Arga tuh ke kontrakan. Si Mira juga ngehubungin cowoknya tuh, si Dimas kan. Datang juga tuh ke kontrakan. Nah pas mereka berdua sampai, mereka suruh cek juga tuh ukuran kakinya kan. Kali aja nih si Dimas iseng apa gimana. Masukin itu kaki. Bluk, beda Pak. Itu udah jelas itu bukan jejak kaki salah satu dari mereka. Akhirnya dikuras lah itu bahkan. Akhirnya dibuang semua, dia bersihin itu telapak kaki. Mereka berusaha buat mikir positif. Mungkin entahlah ini keanehan gitu ya. Tapi belum tentu membahayakan mereka gitu. Mungkin ya iseng aja kali penunggu kamar mandi. Nah setelah itu, setelah kejadian telapak kaki itu warga malam, udah nggak ada gangguan lagi. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada apa-apa. Kayak gimana ya? Kayak penghuni situ kayak cuma mau nunjukin aja ada gua loh di sini. Nah hari keempat, nah dia nggak tidur tuh di kontrakan. Dia milih buat balik ke kos karena hari itu dia berasa capek banget lah. Secara jarak dari kantor ke kontrakan itu kan lumayan jauh kan. Akhirnya dia pulang lah ke kosan itu malam itu. Tapi malam itu dari ceritanya Mira, dia bilang kalau telapak kakinya muncul lagi Pak di bak mandi itu. Padahal kan siangnya udah dikuras, udah dibersihin. Tapi mereka bertiga masih berusaha waras. Mereka coba ngasih penjelasan yang paling aman buat diri sendiri. Mereka bilang mungkin aja si penghuni ini cuma mau kenalan, cuma mau nunjukin keberadaan dia gitu ya. Masih coba pikir positif warga malam. Padahal ya jauh dalam hati mereka juga tahu kalau sesuatu yang ninggalin jejak kaki sebesar itu di bak mandi tiap malam, ini bukan tetangga baru yang pengen kenalan lagi Pak. Ini tetangga baru yang caper. Lanjutlah ke hari kelima. Dan ini hari yang menurut Nadia jadi salah satu titik paling serem selama dia tinggal di situ. Ingat, baru 5 hari. Jadi malam itu sekitar jam 9. Nadia itu lagi pusing gitu ya. Berat lah habis ngerjain kerjaan kantor tuh. Palanya sumpek, badannya capek, dan suasana di kontrakan itu nggak enak lah buat dia kan. Akhirnya dia mutusin buat keluar sebentar tuh buat cari angin. Dia duduk tuh di pagar kontrakan yang tingginya itu kurang lebih 1 meter. Waktu itu di luar sepi, jalanan lengang gitu aja, nggak ada suara motor, nggak ada orang lewat, pokoknya nggak ada siapa-siapa. Nah dia cuma duduk aja tuh kan sambil ngeliat sekitar sampai dia ngeliat itu ada rumah 2 lantai. Sebenarnya nggak ada yang aneh dari rumah itu ya, biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa si Nadia tertarik banget ngelihat rumah itu. Dan pas dia lagi bengong ngelihat rumah itu, dia lihat ada sesuatu, bayangan hitam, gede, tinggi Pak. Di bayangan kalian tinggi itu patokannya berapa meter? 2 meter, 2 meter 10 cm? Enggak Pak. Ini setinggi rumah itu Pak. Nah dia cerita kalau bentuknya itu gelap, pekat, gede banget. Dan dia jalan Pak. Jalan itu santai banget. Seolah-olah itu rumahnya dia. Dan ini sosok lewat gitu aja tuh di depan rumah 2 lantai itu. Ya di situ Nadia manusiawi ya, dia langsung ciut lah nyalinya. Kan langsung takut dia. Masuklah ke dalam rumah. Masuk dalam kamar. Langsung nutup selimut. Langsung doa. Supaya apapun yang barusan dia lihat itu nggak nyamperin dia ke kontrakan Pak. Dan ternyata malam itu belum kelar. Lanjut nih. Ketakutan tuh kan si Nadia, sampai dia ketiduran, bangun lagi jam 1. Bangun bukan karena mimpi, tapi karena dia ngedenger dari jendela kamarnya itu ada suara. Suara tuh kayak ada yang ngelempar entah kerikil atau apa gitu ke jendela Pak. Tak, tak, langsung melek dia kan. Pikirannya pertama itu, jangan-jangan si Arga nih ngiseng dia
Tahu-tahu datang ke kontrakan malam-malam, entah mau ngasih surprise, ngetok-ngetok jendela kamar. Entah mau ngajak keluar atau nongkrong gitu kan. Akhirnya si Nadia bangun, dia cek itu jendela. Dia buka gordennya. Dan pas dia buka gordennya, set. Yang pertama kali dia lihat, pocong Pak, berdiri doang. Diem ngeliatin dia di antara pohon-pohon pisang yang ada di samping rumah itu. Bener kan apa yang gue bilang warga malam? Kebun pisang itu nggak main-main Pak. Malam itu kan gelap ya. Tapi Nadia itu masih bisa lihat jelas bentuk sosok itu. Ya gimana sih pocong Pak? Putih kebungkus, ada kuncupnya di sini, berdiri begini. Matanya merah Pak. Ngelihat ke Nadia. Dia nggak goyang, nggak lompat-lompat, bener-bener cuma berdiri ngeliatin. Nah dia langsung dia refleks tutup itu gorden rapat. Abis itu dia balik lagi, tarik selimut. Wah, doa lagi doa. Dia sebenarnya mau teriak gitu ya, mau ngebangunin temen-temennya, tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa teriak, suaranya nggak keluar gitu loh. Dia mau lari ke kamar temennya, tapi kayak nggak sanggup buat turun dari kasur. Jadinya dia cuma diam, nunggu, berharap itu pocong kagak masuk dalam kamar. Hasilnya malam itu Nadia nggak bisa tidur warga malam. Dia itu baru bisa merem itu pas azan subuh. Masuklah kita ke hari ke-6. Nadia datang ke kontrakan itu sekitar jam 4 sore. Bareng Salsa sama Mira. Mira bawa mobil. Dan dari bertiga, emang Mira tuh yang punya mobil. Jadi sekarang mereka lebih sering berangkat dan pulang kerja bareng. Ya lumayan lah hemat-hemat ongkos gitu ya. Dan karena Mira bawa kendaraan, dia paling sering ngurusin urusan bensin tuh. Nah sore itu sekitar jam 5-an gitu ya. Nah dia udah janjian nih sama pacarnya si Arga. Dia mau dijemput nih buat diajak ke rumahnya si Arga kan. Karena ibunya ini katanya lagi mau ada acara tuh jam 6 dan si Nadia diminta buat ngebantuin. Ya udah sambil nunggu dijemput si Nadia duduklah di pagar kontrakan yang tingginya semeter itu lagi kan. Dan sore itu berasa agak janggal. Lagi-lagi sepi, gak ada yang lewat, jalanan kosong. Dan di posisi duduknya Nadia itu, dia cuma punya 2 pilihan. Ngelihat ke kuburan atau lihat ke kebun pisang. Ngelihat kebun pisang, takutnya itu pocong nongol lagi begini ya kan. Akhirnya dia milih buat lihat kuburan aja lah. Dia lihat tuh ke arah kuburan ya kan. Nah di kuburan itu waktu itu lagi ada bapak-bapak, mungkin umurnya sekitar 60 tahunan gitu ya, lagi nyapuin makam sama lagi nabun, lagi bakar-bakar sampah. Harusnya pemandangan itu biasa aja warga malam ya, tapi nggak tahu kenapa di situ Nadia bengong. Dia ngelihat ke arah makam. Sampai di tengah-tengah dia bengong itu, dia ngelihat ada sekelebat putih, bukan jalan, bukan ngesot, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain di area pemakaman itu. Nah dia langsung fokus kan, anjir itu apaan? Dan pas dia lihat fokus ngeliat itu warga malam, barulah dia tahu kuntilanak. Bukan kain terbang, bukan layangan, kunti. Pakai baju putih, rambutnya panjang, kakinya nggak kelihatan, terbang tuh dari pohon ke pohon. Tapi di sini si Nadia tuh nggak teriak, nggak kabur, nggak apa, dia bengong aja ngeliatin kuntilanak itu kan. Sampai akhirnya si Arga datang, klakson. Dia bilang, "Weh, Yang, bengong aja terkesambet loh." Nah dia langsung, kaget gitu kan. Wah, kaget. Sorry. Nah dia langsung bilang ke Arga, "Tadi tuh ada kuntilanak." Tapi Arga di sini kayak, kamu halu kali. Makanya jangan bengong. Jadi emang dari dulu si Arga ini bukan tipikal orang yang gampang percaya lah sama yang begitu-begituan. Bahkan bisa dibilang dia emang gak percaya. Padahal di keluarga dia itu orang-orang itu paham lah sama urusan begituan. Tapi Arga beda. Buat dia hal-hal kayak begitu tuh ya paling karena capek, karena sugesti jadinya halu. Nah dia di situ sempet kayak ini beneran. Tadi ada kuntilanak lewat. Tapi tetap si Arga, udah ayo berangkat nih keburu maghrib. Ibunya udah nungguin. Ya udah akhirnya obrolan soal kuntilanak itu udahlah berhenti sampai di situ. Nah dia sempat cerita juga tuh ke Semira sama Salsa kan soal kuntilanak itu. Dan 2 temennya itu percaya. Atau seenggaknya ya mereka gak ngetawain lah. Ya udah berangkatlah Nadia tuh ke rumah ibunya Arga kan. Dan singkat cerita malam ya si Nadia itu baru pulang ke kontrakan itu sekitar jam 11. Nah karena capek terus 2 temennya juga udah tidur duluan. Nah dia langsung aja tuh masuk ke kamar dia rebahan. Tapi baru beberapa menit merem, dia ngedengar suara di genteng. Suaranya kecil, tapi jelas. Kayak ada pasir yang dilempar ke atap. Si Nadia langsung bangun di sini, keluar dia buat ngecek. Pas dia buka pintu depan, nggak ada siapa-siapa. Karena dia takut kan, takutnya ini maling atau apa. Tapi di luar nggak ada siapa-siapa.
Jalanan kosong, gelap gitu ya. Terus nggak ada suara langkah kaki atau orang yang lagi ngendap-ngendap gitu, nggak ada, sepi banget. Akhirnya dia tutup lagi pintu, dia kunci, ceklek. Dia balik lagi masuk ke kamar tuh, coba buat tidur lagi. Masuk hari ke-7, sekitar jam 10 pagi si Salsa ngabarin kalau ada orang meninggal di kampung sebelah. Dan katanya jenazahnya itu bakal dimakamin di pemakaman di depan kontrakan itu. Awalnya mereka berarti biasa aja gitu kan. Namanya tinggal depan makam ya, kalau ada orang meninggal siap-siap aja kalau ada pemakaman di situ. Udah, tapi malamnya ada yang aneh. Sekitar jam 10, mereka bertiga ini masih bangun karena besok libur gitu kan. Mereka tidur agak lebih malam lah. Mereka ngobrol-ngobrol aja tuh di dalam rumah. Sampai tiba-tiba mereka ngedenger suara. Orang minta tolong. Suaranya pelan, lirih gitu, nggak teriak-teriak. Tolong. Cuma nggak tahu dari mana. Yang tadinya lagi pada ngobrol, langsung pada takutnya ini emang beneran orang minta tolong gitu loh warga malam. Akhirnya mereka bertiga keluar rumah nih buat ngecek. Pas dicek luar, sepi, nggak ada siapa-siapa. Masih sama kayak malam-malam sebelumnya lah. Kagak ada orang lewat, kagak ada motor, kagak ada apa. Udah mikir, wah iseng lagi nih kan. Akhirnya udah yuk kita tidur aja yuk bareng-bareng di ruang tamu. Bener-bener udah pada takut mereka semua nih. Mereka nggak mau tidur sendiri-sendiri di kamar mereka masing-masing kan, takut ada apa-apa nanti. Udah tuh mereka bertiga gelar matras tuh di ruang tamu. Salsa sama Mira udah tidur duluan, tapi Nadia masih melek. Dan sekitar jam 1 malam suara itu ada lagi bro. Suara pasir di atas genteng. Sekali, 2 kali, 3 kali itu. Kali ini Nadia langsung bangunin si Mira tuh. Mir, bangun Mir. Dia butuh saksi lain dong. Takutnya dia doang nih halu. Dia butuh saksi lain. Kali aja nih si Mira denger. Akhirnya si Mira bangun tuh. Apaan sih? Ini lu dengerin Mir, lu dengerin. Dengerin tuh. Mira juga denger pak. Berarti si Nadia nggak halu. Ini beneran. Terus mereka bangunin Salsa nih. Bangun. Akhirnya Salsa bangun, dengerin. Salsa denger juga. Cek yuk, cek keluar rumah, cek. Keluarlah mereka nih. Ya kan, lagi-lagi takut warga malam. Maling itu doang. Secara ini sepi banget pak. Tapi begitu pintu dibuka, brek, suara pasir hilang, sepi, gelap, kosong. Nih katakanlah kalau misalnya ada orang iseng gitu ya warga malam ya. Harusnya kan ada jejak. Ada suara orang kabur gitu ya. Ada motor cabut lah. Ini nggak ada pak, bener-bener nggak ada. Pertanyaannya sekarang apa? Siapa yang ngelemparin pasir itu ke atas genteng? Akhirnya mereka masuk lagi tuh ke dalam rumah, nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi, masuk ke selimut. Bertiga tuh, satu selimut, maksa buat tidur. Tapi ya gitu, nggak bisa tidur pak, karena gimana ya, gelisah, was-was gitu. Baru bisa tidur itu azan subuh. Paginya tidur kurang gitu kan, ada yang ngebangunin, ada yang ngetok-ngetok pintu depan, tak. Salsa bangun duluan tuh. Dia bukain pintu. Ternyata di luar itu ada bapak-bapak. Katanya dia mau minjem sapu lidi, Pak. Ya udah si Salsa ambilin lah tuh sapu kan, kasih ke bapak itu. Terus dia ngeliat tuh ke arah pemakaman. Ternyata di situ udah mulai banyak orang berkerumun, Pak. Pas ditanya, "Kenapa, Pak? Kok rame?" Ternyata ada warga dari RT sebelah tuh yang meninggal. Salsa langsung masuk lagi tuh. Dibangunin lah tuh si Nadia sama Mira kan. Bangun. Bangun mereka, lihat jam di HP, ternyata itu sekitar jam 8. Tapi di luar udah rame, orang-orang udah pada datang, motor pada parkir tuh di depan kontrakan. Bapak-bapak pada mondar-mandir kan. Dan mereka sempat ngobrol-ngobrol sama si Nadia, Mira sama Salsa gitu ya, karena mereka masih penghuni baru di situ. Ya jadi mau nggak mau mereka tanggepin lah. Cuma ini nggak tahu ya, mungkin namanya takdir gitu ya. Jam 9 ada lagi kabar orang meninggal. Cuma kali ini dari RT tempat kontrakan mereka nih. Kalau tadi kan RT sebelah. Nah ini RT mereka. Lu bayangin aja, dimakaminnya di situ juga. Kebayangkan ramenya kayak apa? Bapak-bapak pada datang lagi tuh semua. Pada parkir motor semua tuh di depan kontrakan. Udah rame lah tuh di luar kan, orang pada ngobrol, pada nangis apa segala macem. Nah dia Salsa sama Mira milih buat di dalam kontrakan aja tuh. Mereka nunggu sampai semuanya udah selesai. Nah sekitar jam 2 siang, acara pemakaman di depan kontrakan itu akhirnya kelar. Nah orang-orang yang tadi rame, pelan-pelan udah mulai pada pulang tuh. Dah, ya namanya orang-orang udah pada cabut, ya sepi lagi lah kan. Nah malamnya sekitar jam 7, di kontrakan itu cuma ada Nadia doang.
Salsa sama Mira pergi Pak, karena dia ditelepon sama temennya, entahlah mereka diajak nongkrong atau apalah mungkin. Pokoknya Nadia tinggal sendiri tuh di kontrakan malam itu. Dan jujur, setelah hari itu ada 2 orang dimakamin di depan kontrakan, jujur Pak, agak parno juga nih. Secara malam-malam sebelumnya mereka udah ngalamin yang aneh-aneh Pak. Tapi Nadia di sini tetap coba buat mikir positif lah. Udahlah, mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa. Akhirnya dia kunci-kunciin aja tuh pintu. Pintu dikunci, jendela pada dikunciin. Dia masuk ke kamar, mutusin buat tidur aja. Masalahnya, ini tempat rese Pak, kagak ngasih dia tidur. Baru aja Nadia mau matiin lampu kamar, tiba-tiba dia ngedenger srek, srek, srek. Ada yang nyapu di luar. Lu tahu kan warga malam, orang nyapu pakai sapu lidi, srek, srek. Nah dia intip keluar dari jendela, dilihat kan kebun pisang kosong. Ke pintu depan, dia buka tuh pintu, dek. Dia lihat ke kanan, ke kiri, depan itu nggak ada siapa-siapa, tapi suara nyapu itu masih kedengeran, srek, srek. Waduh, di situ Nadia, udahlah, serah lalu mau nyapu kek, mau apa kek, mau ngepel, mau ngevakum kuburan, bodo amat anjay. Udah masuk lagi tuh ke dalam rumah kan, dikunci lagi, masuk lagi ke kamar, jendela tutup gorden. Dia coba mikir positif lah, mungkin orang nih, udah nih orang nyapu, udah fix. Tapi tetap aja dalam hati mah, ini kayaknya bukan orang deh yang nyapu. Akhirnya si Nadia paksa lah buat rebahan lagi kan. Dia paksa buat merem, paksa buat tidur. Tapi belum sempet terlelap, tiba-tiba pintu ada yang ngetok. Persis 3 kali Pak. Wah Nadia langsung dek. Waduh, siapa nih kan? Kalau itu Mira atau Salsa, ngapain dia ngetok-ngetok? Langsung aja masuk, toh mereka megang kunci kontrakan. Tapi ini enggak, cuma ketokan doang, nggak ada suara manggil. Sampai nggak lama bunyi lagi tuh. Yang bikin Nadia yakin kalau itu bukan teman-temannya Pak, irama ketokannya. Kalau manusia ngetok paling gitu kan. Tapi ini tuh, nah dia di situ udah keringet dingin, udah pucet, dia cuma ngatur nafas, udah biarin aja, biarin. Baru mulai udah agak tenang nih. Kedengaran suara pintu itu kayak didobrak Pak dari luar Pak. Jadi bukan diketok lagi, didobrak. Loncat lah Nadia kan. Wah ini apa nih? Takutnya iya itu lagi maling Pak. Karena masa setan dia dobrak pintu. Akhirnya dia ambil pisau kecil tuh, dia bawa pisau kecil ya. Dia ambil pisau kecil tuh, dia keluar kamar. Set. Dia samperin tuh ke pintu depan. Tapi yang aneh, itu pintu depan masih ketutup, masih nutup. Akhirnya dia jalan tuh ke pintu depan, dia buka. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Padahal Nadia yakin kalau dia itu ngedenger suara dobrakan kenceng banget. Harusnya kalau ada orang itu masih kelihatan punggungnya lah, masih kelihatan suara langkah kakinya gitu, tak. Tapi ini enggak, sepi, hening, sunyi, senyap, bukan orang nih. Akhirnya si Nadia balik lagi ke kamar, kunci dulu tuh pintu depan. Krek. Nah, lebih malam lagi, kalau nggak salah jam 1-an gitu lah. Nah, dia ngedenger ada suara mobil berhenti tuh. Krek. Oh, ini nih. Ini si Mira sama Salsa nih kayaknya nih. Begitu tahu mereka berdua nih yang datang, barulah di situ si Nadia bisa tidur, Pak. Walaupun nggak tahu apakah itu mereka berdua, tapi bodo amat lah, tidur dia. Besoknya, hitungannya tuh udah hari ke-8. Nah, sekitar jam 11 siang. Iya siang bangunnya Pak, orang malamnya tidur kagak enak. Kebangun tuh si Nadia, keluar kamar gitu kan. Dia lihat si Salsa lagi di dapur, lagi masak. Nggak tahu masak apaan. Si Mira lagi di ruang tamu. Samperin lah si Salsa tuh sama si Nadia kan. Ditanya, kemarin pas pulang ngelihat ada orang nggak di sekitar kontrakan? Salsa bilang, nggak ada. Emang kenapa? Nadia belum sempet jawab begitu, tapi si Mira udah keburu ngomong sesuatu yang bener-bener bikin merinding Pak. Dia bilang, nah tahu nggak, semalam itu ada genderuwo berdiri di depan pintu depan. Si Mira ini ngomong ada genderuwo itu kayak biasa aja gitu loh. Oh jadi cowok itu. Nah dia langsung kayak, yang bener, ceritalah si Mira. Jadi waktu si dia sama Salsa pulang, awalnya mereka itu emang mau masuk ya lewat pintu depan kayak biasa. Tapi pas sampai dia ngelihat kayak ada bayangan hitam gede, matanya merah Pak, di depan pintu kontrakan persis. Akhirnya karena ketakutan kan Mira bilang ke Salsa, Sa, kita masuk lewat garasi aja yuk Sa. Bahkan itu mobil diparkir bukan dekat pintu depan Pak, tapi di kebun.
Dan karena saking takutnya, malam itu si Mira tidur sama salah satu berdua, satu selimut nutup sampai kepala. Nah, ngedenger cerita itu, akhirnya si Nadia, Mira sama Salsa duduk bertiga tuh di ruang tamu. Mereka mulai ngomong jujur nih. Mira bilang, guys, ini tempat kayaknya emang banyak setannya deh. Cuma Salsa agak bingung. Karena menurut dia, kita kan nggak aneh-aneh di sini. Mereka cuma tinggal di situ, kerja, pulang, tidur, nggak ngegangguin siapa-siapa, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Tapi menurut gue warga malam justru ini yang bikin ngeri. Karena kadang buat digangguin tuh nggak butuh alasan apa-apa. Karena mereka aja yang iseng. Akhirnya malam itu mereka bertiga mutusin buat tidur di satu kamar, di kamarnya Salsa. Secara kamarnya Salsa itu lebih gede. Mereka udah nggak berani tuh pak tidur sendiri-sendiri. Dan anehnya warga malam, ketika mereka tidur bertiga itu, mereka nggak diganggu sama sekali tuh. Damai itu malam. Cuma nggak tahu nih, apakah emang udah berhenti ngeganggunya atau bakal ada surprise lagi. Bener aja. Masuklah ke hari ke-9. Jadi sekitar jam 4 sore, Nadia itu biasalah kerjaan gitu ya, capek, kepalanya pusing gitu, kerjaan banyak lah. Akhirnya dia mutusin buat tidur sore tuh di kamar. Walaupun dia tahu jam-jam segitu itu nggak disaranin buat tidur, karena tidur abis asar itu kurang bagus lah. Dalam Islam kan juga diajarin kan. Tapi yang namanya kepala udah puyeng, mata udah sepet ya, darurat lah. Tidurlah dia tuh. Dan dia baru kebangun itu pas azan maghrib. Bangun kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya normal, tapi nggak lama setelah dia melek, dia ngeliat ke jendela. Waktu itu gordennya agak kebuka gitu ya. Dia ngeliat ada tangan. Tangan hitam, kurus, panjang, kuku-kukunya itu panjang-panjang. Warnanya hitam semua. Dan bentuknya itu kayak nggak tangan orang normal. Dan kulitnya itu bukan gelap kayak maaf orang negro atau apa pak. Gosong. Kayak abis kebakar. Di sini Nadia refleks bangkit dari kasur gitu kan. Dia samperin terus jendela. Dia buat pastiin. Tapi pas dia mau samperin terus jendela. Bayangin tangan begini. Begini pak. Set. Merinding anjir. Nah gak lama setelah itu si Mira teriak tuh. Nah dia langsung samperin ke kamar. Karena dari teriakan ini kayaknya gawat, takut kenapa-napa. Di situ Nadia ngelihat si Mira udah berdiri depan kamarnya. Udah ngos-ngosan, mukanya udah pucet pak. Tanya, kenapa Mir? Dia bilang, ada setan di jendela. Masuklah Nadia ke kamar Mira kan. Pas dilihat, nggak ada apa-apa. Tapi Mira ngotot di sini. Dia bilang kalau di jendela itu ada tangan warnanya hitam, kukunya panjang. Tapi yang dilihat sama Mira ini bukan cuma tangan warga malam, ada mukanya pak. Merinding aja. Kalau tadi Nadia cuma tangan terus begini, kalau ini ada kepalanya begini pak. Jadi mukanya itu jelek banget, rambutnya tuh gimbal, kusut gitu lah. Terus si Mira juga nyium bau, kayak bau sampah dibakar gitu lah. Wah di situ Mira udah ketakutan setengah mati. Nadia sampai pelukin si Mira tuh, udah Mir. Dan di situ mereka akhirnya ngomong satu hal dari beberapa hari yang lalu yang harusnya mereka udah omongin tuh bertiga. Guys, kayaknya kita harus pindah. Ini tempat udah nggak beres. Udahlah kita balik aja ngekos. Walaupun lebih sempit, nggak masalah. Lebih mahal dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita kagak gila nih. Ya Mira setuju dong daripada mereka harus terus-terusan tinggal di tempat kayak begitu. Yang tiap malam penghuninya makin kurang ajar gitu kan. Akhirnya Mira masuk kamar tuh buat ngeberesin barang-barang dia. Nah dia juga ngehubungin si Arga tuh buat minta dijemput. Pokoknya dia nggak mau tidur semalam lagi di situ. Nah pas Nadia lagi beres-beres barang tuh, tiba-tiba dia ngerasa di belakang tuh ada orang. Ada lagi berdiri. Pas nengok, oh Mira. Tapi kok aneh, si Mira tuh cuma berdiri ngeliatin dengan tatapan yang kosong ke arah Nadia. Nggak ngomong, nggak apa, nggak nyamperin. Akhirnya Nadia bingung dong. Mir, kowe ngopo Mir? Kamu kenapa? Mira cuma diem aja tuh. Si Nadia sampai tepok-tepokin. Mir. Tiba-tiba si Mira matanya melotot begini ke arah si Nadia. Dan disinilah Nadia baru sadar satu hal. Kalau di depan dia ini bukan Mira Pak. Wah si Nadia panik. Dia goyang-goyang gitu. Mir sadar Mir. Dicoba baca-bacain doa gitu ya, segala macam dibacain. Berharap nih orang sadar. Tapi bukannya si Mira malah sadar, justru malah si Nadia dicekik gitu. Mir lepas Mir. Semakin Nadia berusaha ngelawan, semakin kenceng. Di situ mukanya Mira udah berubah jadi serem, mata melotot, senyum begini nyekek. Nadia udah hampir pingsan di situ Pak. Dia terus berusaha buat ngelawan, tapi si Mira kuat banget sampai dia jambak-jambak tuh rambutnya Mira. Kan berharap nih orang ngelepasin, tapi namanya orang kesurupan tenaganya luar biasa Pak. Sampai akhirnya ditendang sama si Nadia. Sampai mental tuh si Mira. Jatuh dia ke lantai. Kabur si Nadia. Dia lari tuh keluar rumah secepat mungkin. Dan untung banget di depan kontrakan itu ada
beberapa bapak-bapak yang lagi pada kumpul. Dia teriak tuh ke bapak-bapak itu kan. Pak, tolong Pak. Teman saya kerasukan Pak. Gara-gara si Nadia teriak, bapak-bapak yang lagi kumpul dekat kontrakan tuh langsung pada nyamperin tuh Pak. Kenapa Mbak? Nopo. Nadia, Pak, teman saya Pak, surupan tolong Pak. Akhirnya masuk tuh, oh iya kita masuk. Masuklah ke dalam kontrakan itu sama si Nadia juga. Wah, shock Nadia. Bener ini Mira, bukan Mira yang dia kenal. Jadi Mira sekarang itu lagi dia sambil lagi nyakar tembok gitu. Akhirnya si Nadia takut kenapa-napa gitu ya, takut tangannya luka atau gimana, ditarik lah si Nadia kan, sampai dibantuin sama bapak-bapak tuh. Secara si Nadia kuat banget. Nggak lama, karena si teriakan Nadia minta tolong tadi emang kenceng banget, namanya orang panik. Ibu-ibu Pak pada datang juga nih. Bapak-bapak yang lain juga pada nimbrung tuh. Pokoknya pada penasaran nih warga kan. Nah di tengah-tengah kerumunan itu datang juga nih seorang ibu-ibu yang Nadia kenal. Tetangga dekat kontrakan, sebut aja Bu Rini. Bu Rini langsung ngebantu tuh megangin si Mira yang lagi berontak-berontak tuh. Loh, iki ono apa toh? Kok iso ngene? Intinya ini kenapa gitu, kalau bisa kayak gini. Si Nadia nggak tahu. Ya dia cuma bisa nangis aja tuh, nggak tahu Bu, nggak tahu tiba-tiba begini Bu. Nggak lama ada nih salah satu warga manggilin Ustadz lah yang ada di RT situ kan, dipanggilin. Begitu masuk, si Ustadz ini langsung duduk di dekat Mira. Si Mira masih dipegangin tuh Pak, masih wah. Si Ustadz duduk, dibacain tuh ayat-ayat kursi kan. Baca. Mira masih meronta-ronta. Sampai tiba-tiba, dia berhenti begini, dia nengok ke Nadia. Terus dia teriak-teriak tuh Pak. Mati kowe. Mati kamu. Habis itu ketawa dia. Ketawa kecok banget Pak, serem banget lah pokoknya. Nah itu si Ustadz ini yang dari tadi fokus ngebaca-baca ayat kursi, akhirnya ikut nengok juga nih ke si Nadia. Mukanya beliau langsung serius tuh. Ditanya lah si Nadia. Mbak, minggir sik. Iki koyo sing diincer jenengan. Dudu dheweke. Mikir dulu ya Mbak. Kayaknya yang diincer sama sosok ini tuh Mbak gitu. Akhirnya beberapa ibu-ibu langsung ngajak Nadia tuh buat keluar rumah. Yo Mbak, Mbak sini dulu. Pas Nadia dibawa keluar, ada salah satu ibu-ibu itu merhatiin leher Nadia. Loh, gulu jenengan opo iki? Abang kabeh? Leher kamu kenapa ini Mbak, kok merah semua? Akhirnya Nadia bilang lah kalau tadi dia sempet dicekek tuh sama si Mira. Wah para warga makin rame lah tuh kan, pada datang makin pada penasaran. Ada yang nyeletuk, wah ini mah gara-gara tidur sore ini, tidur surup. Si Nadia cuma bilang, iya kali Bu ya, gara-gara tidur mau maghrib. Padahal mana dia tahu, ini bukan sekedar gara-gara itu Pak, bukan cuma sekedar tidur sore. Kalau tidur sore, ya gue sesekali pernah gitu kan, karena capek yang gak ketulungan, mau gimana. Tapi ini pasti lebih nih, ada sesuatu. Gak lama, ada bapak-bapak dari dalam kontrakan keluar, manggilin si Nadia. Katanya si Ustadz nyuruh Nadia buat masuk. Ya udah masuklah Nadia tuh ke ruang tamu, ternyata Mira udah pingsan. Badannya udah lemes. Pak Ustadz langsung ngajak ngomong nih si Nadia, ditanya begini. Mbak, temen jenengan insya Allah wes ora diganggu lagi. Tapi saiki saya mau tanya, selama ini opo jenengan pernah ada gangguan? Bukan di rumah ini, tapi dari sebelumnya, dari rumah asal jenengan. Ini pertanyaan bikin si Nadia puyeng. Karena jujur Nadia itu punya rahasia. 3 tahun yang lalu, sewaktu kedua orang tuanya meninggal. Tapi Nadia ragu di sini buat ngebuka semuanya. Akhirnya dia bohong tuh. Dia geleng-geleng kepala. Koyoke ndak ada Pak. Cuma di kontrakan ini aja saya diganggu. Si Pak Ustadz diem tuh, liatin aja si Nadia. Akhirnya beliau minta orang-orang yang ada di ruang tamu tuh keluar dulu. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu keluar dulu. Mungkin buat supaya si Nadia mau ngomong gitu ya. Akhirnya pada keluar semua tuh warga-warga kan. Di ruang tamu itu cuma tinggal Nadia, Pak Ustadz, si Mira yang pingsan, Bu Rini, sama ketua RT. Tanya lagi sama Pak Ustadz. Jujur wae Mbak, soale iki nyangkut nyawane wong liya. Jujur Mbak, ini nyangkut nyawa orang lain. Di situ Nadia akhirnya nggak bisa ngeles lagi. Cerita lah dia nih. Dia cerita tentang bapaknya yang dulu, di mana demi urusan kerjaan lancar sebagai mandor proyek, pernah minta bantuan ke seorang dukun Pak. Dan dukun ini ternyata bukan orang jauh. Tapi dukunnya tuh tetangga. Rumahnya tuh cuma beda beberapa rumah gitu dari rumah mereka. Terus di tahun 2021, sekitar bulan Februari, si dukun ini pernah datang ke rumah bapaknya Nadia gitu ya, pengen minjem duit.
15 juta. Lu bayangin dukun minjem duit. Dukun minjem duit, Pak. Lu kenapa nggak pesugihan aja? Lu kan dukun gitu kan? Minjem duit dia. Tapi bapaknya Nadia nggak kasih. Karena waktu itu Nadia juga lagi butuh biaya buat semester akhir kuliah dia. Dan adiknya Nadia juga lagi pengen masuk sekolah gitu kan. Ditolak lah. Dan abis itu musibah datang. Nggak tahu kenapa bapaknya tuh mulai sakit-sakitan. Dicek rumah sakit, katanya normal. Nggak ada penyakit apa-apa. Sampai akhirnya dibawalah nih ke orang pinter, ustadz. Situ dibilang kalau bapaknya Nadia ini kena santet. Sampai akhirnya tanggal 19 April 2021 meninggal bapaknya Nadia. Belum selesai dari situ, ibunya ikut sakit-sakitan, Pak. Gejalanya mirip. Diperiksa ke dokter, dibilang nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja. Akhirnya minta bantuan lagi nih sama orang alim, kayak ulama gitu ya. Bahkan sempet cari dukun lagi nih, Pak, buat ngelawan yang udah ngirim santet ini. Tapi si dukun angkat tangan. Katanya saya nggak sanggup, karena yang ngirim kekuatannya jauh lebih besar. Dan di tanggal 16 Mei 2021, ibunya Nadia meninggal juga. Sempet dirawat di rumah sakit tuh 11 hari. Walaupun rumah sakit bilang nggak ada penyakit apa-apa, tapi nyatanya ya sakit gitu loh. Dirawat 11 hari. Nah, setelah orang tuanya Nadia meninggal, di sini Nadia milih fokus buat nyelesain skripsinya dia, dan dia nggak mau terlalu sering pulang ke rumah lama. Adiknya tinggal sama neneknya tuh sampai lulus sekolah. Habis itu dia kerja tuh, merantau kayak Nadia. Semua itu Nadia simpen, karena kalau pikir dia ya, kalau dia ceritain ke orang, belum tentu orang percaya. Nah, setelah ngedengar cerita itu, barulah si Ustadz ini paham gitu ya. Terus dia bilang kayak begini. Pantas ada pocong yang energi kebenciannya besar sekali. Sangat besar. Kemungkinan ini kiriman dari dukun itu. Bisa jadi dulu dia dikirim untuk jenengan atau keluarga jenengan. Tapi karena gagal, dia terlepas dari kelompoknya. Akhirnya dia terus nyari jenengan, ngikut. Tapi kenapa dia nggak langsung ganggu saya, Pak? Karena jenengan mungkin lebih kuat atau luwih dijaga. Jadi dia mencari celah lewat orang lain. Dan teman jenengan ini kondisinya pas lemah, jadi tubuhnya bisa dimasuki. Di situ Nadia cerita juga soal kejadian maghrib tadi, tentang dia ngelihat ada tangan hitam kukunya panjang di jendela kamar. Terus tentang si Mira yang nyium bau kayak sampah dibakar, tentang sosok rambut gimbal itu juga. Pak Ustadz bilang, Pokoknya berbanyak ibadah, jaga diri, jangan kasih celah ke mereka. Ini bukan cuma jenengan, tapi kasih tahu teman-teman jenengan juga. habis itu Pak Ustadz pamit. Beberapa warga juga ikut nganterin tuh sampai keluar. Tapi setelah si Pak Ustadz pergi, itu rumah kontrakan tetap rame gitu. Masih ada beberapa warga yang datang. Penasaran. Sampai akhirnya ketua RT bilang, ya udah kalian istirahat aja dulu. Nanti ada bapak-bapak di sini berjaga sampai pagi gitu. Si Nadia sebelumnya udah ngubungin si Arga tuh ya kan. Dan datanglah si Arga nih. Begitu datang, bingung lah dia. Buset, ini kontrakan udah rame. Apalagi pas dia ngeliat lehernya si Nadia udah merah tuh. Kenapa kamu kok lehernya begitu? Nah, dia nangis aja di situ, diceritain lah semuanya. Jadi malam itu ada sekitar 6 bapak-bapak, Pak, termasuk si Arga yang berjaga tuh di kontrakan. Sengaja nggak pulang tuh demi jagain mereka gitu kan, takut ada kenapa-napa. Tapi yang bikin mereka khawatir adalah si Mira nih kagak sadar-sadar. Dari sekitar jam 7 malam sampai jam 11 masih belum sadar. Sampai akhirnya sekitar jam 12 pulang nih Salsa. Pulang bingung dia. Lah kok kontrakan rame ya kan? Masuk dia. Iki ngopo kok rame? Nah dia bilang Mira kesurupan. Belum tangi-tangi nih, belum bangun. Salsa akhirnya nyamperin Mira tuh kan, digoyang-goyangin si Mira. Mir, tangi, bangun. Alhamdulillah gak lama kemudian setelah si Salsa datang, bangunlah si Mira nih. Dia bangun, bingung dia. Kenapa gitu kan, kok banyak orang. Akhirnya dia nangis tuh. Nangis dia peluk si Nadia sama Salsa. Nah ternyata si Mira ada cerita nih warga malam. Selama dia gak sadarin diri nih. Dan kenapa kok dia bisa tahu-tahu pingsan gitu kan. Jadi katanya waktu itu pas dia lagi beres-beres barang di kamar mau cabut ya kan. Tiba-tiba dia ngerasa ada kayak lagi berdiri di balik pintu kamar. Dia gak berani nengok tuh.
Cuma feelingnya kuat banget ada orang tuh di belakang. Karena takut dia nggak berani nengok tuh. Tapi feeling dia kuat banget kalau ada orang tuh di belakang dia. Akhirnya dimasukin aja tuh asal-asalan. Masukin semuanya ke dalam tas. Sampai akhirnya dia nggak berani diri buat nengok. Nengok dia. Pas nengok, yang dia lihat itu kayak asap ngebentuk badan orang. Tapi ini asap ada matanya, Pak. Sempat saling lihat-lihatan tuh kan sama sosok ini sampai tiba-tiba sosok ini kayak nerjang ke arah Mira, dan disinilah si Mira nggak sadar. Tapi pas nggak sadar itu, Pak, Mira tuh ngerasanya kayak mimpi. Dia bilang, tahu-tahu dia ngeliat ada cahaya putih nyebar gitu. Tahu-tahu dia ada di sebuah tempat yang lain, hutan, isinya tuh kayak pohon jati semua, dan itu malam-malam gelap. Dia jalan aja tuh nyusurin hutan sambil teriak-teriak manggilin Nadia sama Salsa. Nat, Sa. Tapi nggak ada jawaban. Karena takut di entah mimpi atau apa gitu warga malam ya. Dia berhenti tuh. Dia berhenti cuma nangis aja tuh. Nggak tahu dia nangis berapa lama di mimpi itu. Sampai tiba-tiba ada yang nepok pundaknya dia. Pas nengok, yang nepok itu perawakannya kayak ustadz gitu, Pak. Kata Mira, mukanya tuh nggak asing. Dia bilang dia pernah lihat orang itu di acara pemakaman yang waktu itu rame tuh, ada bapak-bapak kan segala macam. Nah, si ustadz tuh bilang, Ayo nduk, mulai kowe kudu bali. jadi ini ustadz yang sama warga malam yang datang tuh, yang berusaha buat nyadarin Mira yang tadi. Akhirnya si Mira nurut aja tuh kan. Dia nurut, dia jalan tuh bareng sama si ustadz itu lama banget. Kayak ini jalan kagak ada ujungnya. Sampai tiba-tiba muncul lagi tuh cahaya putih itu. Cahaya putih sampai bikin silau. Udah pindah lagi dia ke kontrakan. Disinilah dia sadar tuh. Sadar dia tuh, yang langsung meluk-melukin Nadia sama Salsa. Nah, dia terus cerita lah soal apa yang terjadi kan sewaktu si Mira ini nggak sadar. Soal dia cekek si Nadia. Si Mira langsung, ya Allah Nat, aku sumpah Nat, aku nggak sadar Nat. Tapi ya udah, wes. Yang penting kowe wes sadar, wes bali. Nah, malam itu mereka semua akhirnya tidur dalam keadaan capek lahir batin. Sementara Arga sama beberapa bapak-bapak tetap berjaga di situ. Sampai sekitar jam 4 subuh, Nadia dibangun itu sama si Arga. Katanya bapak-bapak yang ngejaga itu pamit buat pulang. Dan alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa lagi. Habis itu si Nadia ngebangunin si Mira sama Salsa juga tuh. Dan mereka juga terima kasih banget lah sama bapak-bapak di situ yang udah rela begadang ngejaga ya. Dan pagi itu juga, habis sholat subuh, mereka resmi pindah. Cabut dari situ, gak pakai basa-basi lagi. Mira sama Salsa milih buat pindah ke daerah lain yang lebih dekat ke kantor. Sementara Nadia, dia milih buat balik lagi ke kos lamanya. Dan setelah keluar dari kontrakan itu, alhamdulillah mereka udah gak pernah diganggu apa-apa lagi buat sementara. Karena beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 12 Desember tahun 2024, Nadia dapet telepon, Pak, dari seseorang. Ternyata yang nelpon itu namanya Bu Yuni, tetangga samping kontrakan mereka kan, yang waktu itu. Begitu Nadia angkat itu telepon, Bu Yuni bilang, Mbak, ini saya, Bu Yuni, dulu tetangga sebelah kontrakan jenengan. Saya sebenarnya dari dulu mau ngomong, tapi baru berani sekarang. Soalnya pemilik kontrakan itu sudah meninggal. wah, langsung kagak enak feeling kan. Di sini Bu Yuni cerita tentang sesuatu yang benar-benar bikin merinding di luar dugaan nih, Pak. Jadi dulu waktu si Mira itu survei, ya kan, ingat si Mira sama Dimas survei ke kontrakan itu pertama kali kan, di depan rumah itu ada 2 pot. Nah, di salah satu pot itu ada batang bambu kuning. Kata Bu Yuni, setelah Mira deal gitu dan cabut dari situ, si pemilik kontrakan datang. Dia pindahin pot itu. Nah, ini nggak tahu ya, ini masalah kepercayaan. Kata Bu Yuni, bambu kuning itu semacam penangkal gitulah, penahan gitu supaya rumah itu nggak gampang diganggu sama makhluk-makhluk gaib. Tapi kok malah dipindah nih. Waktu itu Bu Yuni nggak berani negor, takut dimarahin gitu kan. Secara ya ini kan kontrakan gua gitu. Apa urusannya lo negor-negor gitu lah. Terus Bu Yuni juga bilang satu hal lain yang lebih mencurigakan, Pak. Jadi waktu Mira kerasukan dan rumah itu sempat rame kan sama warga-warga gitu, si pemilik kontrakan ternyata juga ada di situ. Tapi dia nggak panik, nggak apa, kayak cuma nonton aja dari jauh. Seolah-olah dia tuh udah tahu apa yang lagi terjadi.
Dan dari situ Bu Yuni mulai suzon nih. Jangan-jangan si pemilik kontrakan itu emang sengaja membuat penghuni di situ nggak betah supaya mereka cepet-cepet pindah. Karena kalau dipikir-pikir warga malam, sebelum Nadia dan teman-temannya tinggal di situ kan udah ada kayak 6 penghuni lain yang ngontrak di situ, tapi kagak ada yang betah. Paling lama juga 3 bulan. Itu udah Guinness World Record lah anjir. Terus nih, asal kalian tahu Pak, kata Bu Yuni, pot yang isinya bambu kuning itu udah ditaruh lagi di depan kontrakan sama si anak pemilik kontrakan yang meninggal itu. Dan rumah itu udah ada penghuni baru lagi. Udah tuh si Bu Yuni nelpon cuma buat ngabarin itu doang. Nah abis teleponan sama Bu Yuni, nah dia telepon nih Mira sama Salsa. Dia ceritain tuh semuanya. Dan mereka bertiga ini sepakat satu hal, kalau udahlah Nat, kita nggak usah bahas lagi rumah itu, cukup dah. Dan dari semua kejadian yang menimpa Nadia sama teman-teman di kontrakan itu, ada satu pelajaran yang Nadia pegang sampai sekarang dan dia mau bagiin ke kalian semua. Yaitu jangan gampang tergiur sama harga murah. Apalagi ini kita ngomongin soal kontrakan, rumah, tanah gitu ya. Apalagi kalau kalian datang pertama kali ke kontrakan itu atau ke suatu tempat, feeling kalian udah gak enak nih. Karena bisa jadi feeling itu emang bener adanya kalau ada sesuatu di tempat itu. Terus harga murah ya kan. Kadang kita harus mikir juga secara logika warga malam ketika kita mutusin buat beli sesuatu atau nyewa sesuatu kan. Kenapa kok ini rumah dijual atau disewain dengan harga murah di bawah jauh harga pasaran ya kan. Masa ya pemilik ya mau rugi? Pasti ada sesuatu. Kita harus mikir soal itu Pak. Bukan karena sekedar harga murah terus kita kepepet mau nggak mau kita tinggal di situ. Harus tetap dipertimbangin. Mending agak mahal dikit tapi tenang ya kan, daripada murah tapi ya kayak begini nih. Dan soal kontrakan itu masih belum clear nih Pak. Nggak tahu apakah mereka diganggu gara-gara emang kiriman dari masa lalunya Nadia, atau emang ada sesuatu di kontrakan itu dari awal yang emang udah lama banget meneror penghuni-penghuni yang lalu-lalu. Udahlah, yang jelas satu hal yang pasti, alhamdulillah mereka keluar dari kontrakan itu tepat waktu. Karena kalau sampai telat sedikit aja, mungkin yang pindah dari sana bukan cuma badan mereka, tapi akal mereka juga, alias mungkin mereka keluar dari situ. Gila. Oke warga malam, lagi-lagi cerita rumah kontrakan itu nggak pernah ada habis-habisnya. Karena emang yang namanya rumah itu ya, kadang nggak cuma dihuni sama manusia Pak. Ya, jujur aja lah. Ada entitas-entitas lain yang ikut tinggal di situ, ikut nimbrung, ikut numpang gitu. Nggak bisa dipungkiri. Mau rumah mungkin sebersih apapun gitu ya, kadang ada aja yang ikut. Kalian punya pengalaman yang sama? Tulis di kolom komentar Pak. Atau kirim ke email di bawah ini, kita bakal ceritain cerita kalian. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Jos. Sampai ketemu di cerita selanjutnya warga malam.